Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainur Rizky Ardiansyah serta teman-teman saya, Elvi Pratamadina dan Putri Mayanti. Kami akan mempresentasikan suatu proyek sistem perpipaan air limbah menggunakan aplikasi QGIS. Baik, untuk pertama akan saya jelaskan tentang interpretasi simulasi dengan teoretikal. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan baik secara teoretikal maupun simulasi. Pertama adalah populasi. Populasi ini akan mempengaruhi kapasitas atau daya tampung dari pipa yang akan kita buat. Selanjutnya lokasi. Lokasi sangat menentukan bagaimana cara kita akan membangun perpipaan atau saluran pembuangan limbah. Selanjutnya kontur. Kontur sangat mempengaruhi aliran pipa, di mana kita menggunakan teknik gravitasi berdasarkan gaya gravitasi sehingga kita mengalirkan aliran limbahnya itu upstream, downstream, dari yang memiliki elevasi tinggi ke elevasi rendah. Selanjutnya jaringan pipa. Ada beberapa atribut yang akan kita gunakan dalam sistem sewerage. Ada pertama itu adalah diameter pipa. Diameter pipa ini ditentukan berdasarkan jumlah populasi yang ada di wilayah atau di lokasi yang kita pilih. Selanjutnya jenis pipa yang akan kita gunakan. Ada beberapa jenis pipa yang dapat kita gunakan. Kita dapat menentukan pipa mana yang akan kita gunakan berdasarkan faktor efektif terhadap pipa-pipa ini. Selanjutnya panjang pipa. Terus ada upstream dan downstream. Upstream dan downstream di sini maksudnya adalah aliran pipa. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, alirannya itu berdasarkan gaya gravitasi sehingga kita mengalirkannya dari yang memiliki elevasi tinggi atau konturnya tinggi ke tempat terendah. Selanjutnya adalah manhole. Manhole ini merupakan lubang penghubung antara dua pipa yang memiliki ukuran berbeda. Lubang ini juga berfungsi sebagai tempat maintenance sehingga mudah melakukan maintenance terhadap saluran pipa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan. Tahapan yang pertama, yaitu menentukan lokasi proyek. Lokasi atau area proyek yang dipilih adalah kawasan Pantai Indah Kapuk, yang terletak di utara Jakarta. Adapun wilayah yang dimaksud dapat dilihat pada boundary atau batasan pada garis yang berwarna merah, di mana pada lokasi ini nantinya akan disimulasikan suatu sistem perpipaan air limbah. Nah, setelah menentukan lokasi proyek, selanjutnya kita akan melakukan generasi kontur pada lokasi tersebut, sehingga diperoleh data elevasi. Nah, berikut kami tampilkan data elevasi yang telah kami peroleh. Data ini kami peroleh dengan cara mengkonversi titik koordinat KML menjadi altitude atau elevasi pada GPS visualizer. Setelah menentukan lokasi proyek, kemudian kita ke tahapan yang selanjutnya, yaitu melakukan digitasi raster yang bertujuan untuk mengkonversi objek-objek tertentu, yaitu bangunan dan jalan yang sebelumnya dalam format raster untuk diubah menjadi vektor atau poligon. Nah, di mana dari hasil digitasi ini akan digunakan sebagai base untuk jalur sistem perpipaan. Pada proyek ini terdapat satu pipa utama dan 4 aliran subpipa atau 4 subaliran. Selanjutnya yaitu melakukan simulasi terhadap manifold-manifold yang telah dibuat dengan menggunakan plugin QISG. Nah, berikut merupakan contoh profil hidrolis hasil simulasi yang telah dilakukan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai simulasi dan hasil simulasinya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Saya akan menampilkan tentang simulasi JIS. Jadi ini adalah jalur pipa yang sudah disimulasi. Jalurnya itu bergerak dari hulu ke hilir. Hilirnya itu ada di sebelah sini. Di sini ada satu main pipe pipa. Terus di sini ada manifoldnya atau subpipanya. Di sini ada 4 subpipa, pipa 1, pipa 2, pipa 3, sama pipa 4. Semuanya itu menuju ke hilir. Lalu kita bisa lihat data manifoldnya. Ini untuk manifold 1. Manifold 1 itu ada ini pipa utama. Jadi datanya itu seperti ini. Yang di sini adalah PV1. Lalu di ujung sini adalah PV21. PV21 itu yang
ada di dekat dengan final, lalu nanti dia akan menuju ke fim-nya, atau fim itu bisa disebut dengan sungainya. Lalu kita bisa lihat di manifold 2. Manifold 2 itu ada di sini. Ini subpipanya yang pertama. Jadi jalurnya itu seperti ini karena emang elevasinya itu menurun. Lalu di manifold 3 juga sama. Manifold 3 itu adalah subpipa yang kedua. Itu ada di PV13. Jadi di sini PV13 elevasinya itu 4. Lalu di sini ada PV16. Lalu di sini ada manifold 4. Manifold 4 itu adalah subpipa yang ketiga. Ini sama kayak yang tadi, cuma beda elevasi aja. Manifold 5 itu berada di sini, di titik bawah, subpipa yang terakhir. Itu dari sini, dari PV2, dia menuju PV3. PV3 itu berarti di sini. Lalu dia menuju PV21 dan ujung-ujung nanti akan ke fim. Untuk data atributnya, seperti ini. Di sini ada tracer, DCID. DCID ini adalah jalur pipanya dari jalur 2 ke jalur 1, dari jalur 1 ke jalur 1, lalu ada PVM. PVM di sini adalah hulunya. Kayak PV1 itu ada di sini, lalu ke PV7 yaitu di sini. Nanti yang jalur pipa kedua, jalur pipa kedua itu nanti ada PV11 itu di sini, lalu ke PV12 di sini, nanti seterusnya seperti itu. Lalu ada length itu panjangnya, jadi di sini misalkan pipa 1. Panjangnya 21,551. Jadi pipa 1 itu dari PV19 ke PV21 berarti di sini. Misalkan ini tuh panjang dari sini ke titik yang ini itu 21,551. Terus ada pipa PV21 ke FIM itu dari sini ke titik hilirnya itu panjangnya 31,450. Ada dari PV3 ke PV21 itu panjangnya 44,186. Lalu untuk pipa dari PV7 ke PV12 itu panjangnya 61,718. Dari pipa kelima itu ada PV16. PV16 itu di sini ke PV19 itu di sini panjangnya 65,179. Terus di sini ada CTM juga. CTM itu adalah elevasinya. Jadi maksudnya itu PV16 itu elevasinya ada di titik 3, terus PV19 itu elevasinya ada di titik 2, kayak gitu. Jadi CTJ itu juga elevasi, cuma elevasi yang ada di PVJ-nya ini, si hilirnya. Lalu ada CCM. CCM itu invert elevasi. Jadi dari CTM dan CTZ, kalau kita udah simulasi nanti akan dapat CCM. Di sini juga ada data yang lain, misalnya ada diameter. Misalkan di sini ada diameter, jadi pipa yang ini, yang kecil ini membutuhkan diameter segini. Begitupun di pipa-pipa seterusnya. Nanti dia akan muncul diameter-diameter pipa yang akan dibutuhkan. Ini juga data-data yang sudah dihasilkan dari hasil simulasi yang ada di QGIS. Nanti ini akan di print layout. Di print layout itu nanti akan berbentuk seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu seperti data peta, cuma nanti ada keterangan note, jalannya kayak gini-gini. Ada smooth-nya juga. Jadi misalkan di sini ada titik biru, ini maksudnya jalan, jadi jalan pipanya itu kayak gini. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.